Pernah nggak sih, kalian duduk di kursi penonton, terpukau sama pertunjukan di panggung, terus kepikiran gimana caranya mereka bikin ini semua? Nah, hari ini kita bakal ngintip ke balik tirai. Kita akan bongkar rahasia di balik keajaiban teater. Kalau pernah, berarti Anda ada di tempat yang pas banget. Anggap aja ini semacam backstage pass eksklusif buat Anda. Buat ngertiin seni yang udah bikin orang terpesona ribuan tahun lamanya. Yuk kita mulai. Oke, setiap tur yang asik itu kan harus dimulai dari dasarnya dulu. Jadi, sebelum kita benar-benar masuk ke belakang panggung, kita pastiin dulu nih, kita semua paham sihir apa sih yang sebenarnya lagi kita tonton ini. Fakta menarik nih, kata teater itu asalnya dari bahasa Yunani kuno, teatron. Artinya simpel banget, tempat untuk melihat. Tapi ya, ini bukan sekedar ngeliat loh, ini tentang menyaksikan cerminan hidup kita sebagai manusia. Cerita kita, senengnya kita, susahnya kita, semua itu dipertontonkan langsung di depan mata. Saya suka banget nih cara seorang ahli bernama Moulton menjelaskannya secara sederhana. Dia bilang, teater itu kehidupan yang disajikan dalam aksi. Nah, ini dia kuncinya. Bukan cuma cerita, tapi cerita yang hidup. Cerita yang bernapas, lewat gerakan, persis di depan kita. Oke, sekarang kita ngomongin bentuknya. Teater itu bukan cuma satu macam aja ya. Anggap aja kayak buffet yang menunya banyak dan macam-macam rasanya. Yuk kita cicipi beberapa hidangan utamanya. Karena variasinya tuh, wah, luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua dunia yang beda banget. Di satu sisi ada teater tradisional, kayak ludruk atau randai gitu. Sifatnya lebih komunal, kadang ritualistik, dan batas antara penonton sama pemainnya tuh sering kali jadi ngeblur. Terus di sisi lain ada teater modern. Ini lebih ke barat-baratan, pemisahannya jelas, dan fokusnya ke industri. Benar-benar dua dunia yang beda. Dan di dalam dua dunia itu, pilihannya banyak banget. Ada teater boneka, contohnya wayang kulit yang magis itu. Terus ada drama musikal yang energinya meledak-ledak kayak opera. Kita juga bisa dalemin psikologi karakter di teater dramatik. Bahkan, puisi aja bisa jadi pertunjukan keren lewat teatrikalisasi puisi. Oh, dan jangan lupa teater gerak, kayak pantomim yang tanpa ngomong sepatah kata pun bisa bikin kita nangis atau ketawa. Oke, tiketnya udah di-scan. Sekarang waktunya kita beneran masuk ke balik tirai. Yuk, kita bedah mesin yang bikin semua keajaiban ini bisa terjadi. Jadi gini, pada dasarnya, pertunjukan teater itu dibangun dari dua kelompok bahan, ada unsur internal, ini tuh semua yang Anda lihat dan dengar di panggung. Terus ada unsur eksternal, nah ini tim dan struktur di belakangnya yang bikin semua itu mungkin. Yuk kita lihat jantung pertunjukannya dulu, unsur internal. Semuanya dimulai dari blueprint-nya, yaitu naskah. Terus, aktor yang ngasih nyawa ke naskah itu. Tentu di bawah arahan sang visioner, sutradara. Kanvas mereka adalah panggung yang diisi sama properti dan dihidupin lagi sama penataan. Mulai dari riasan, kostum, lampu, suara, semuanya itu ngebangun dunia pertunjukan di depan mata kita. Nah, kalau ini para arsitek di balik layarnya. Ada produser, ini otaknya yang mastiin semuanya aman termasuk budget. Sutradara, itu jantung kreatifnya. Terus ada manajer panggung, dia ini jenderalnya di lapangan pas pertunjukan lagi jalan. Desainer, mereka lah pelukis yang ngebangun dunia visual dan suaranya. Dan pastinya, kru, pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin setiap lampu nyala dan suara keluar di waktu yang pas. Oke. Kita udah lihat apa itu teater dan gimana cara kerjanya. Tapi sekarang pertanyaan paling penting, kenapa? Kenapa sih teater itu penting? Di zaman yang isinya Netflix, TikTok, dan game, kenapa seni yang udah tua banget ini masih relevan? Jawabannya, karena teater itu multifungsi banget. Jelas, fungsi utamanya ya hiburan. Tapi teater juga bisa jadi guru lewat pendidikan. Bisa jadi pusat ritual komunal. Bisa jadi wadah ekspresi diri. Dan yang pasti, teater itu adalah karya seni yang indah. Semuanya dapat. Dan dari semua fungsi itu, kita sebagai penonton bisa dapat nilai-nilai yang dalam banget. Setiap pertunjukan bisa jadi pelajaran tentang mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi kayak mesin waktu yang bawa kita ke masa lalu. Bisa juga memperkuat budaya kita, dan bahkan menyentuh sisi spiritual kita. Oke, tur kita hampir selesai nih. Jadi, yuk kita kumpulin semua yang udah kita lihat dari tadi, dan kita simpulkan, apa sih kekuatan sejati dari panggung teater itu? Ujung-ujungnya, semua itu nyatu jadi satu kesatuan yang indah ini.
Teater itu nuntut seorang aktor buat pakai semua instrumen yang dia punya sebagai manusia. Olah pikir buat bedah naskahnya, olah rasa buat ngerasain emosi karakternya, olah suara biar tiap kata punya makna, dan olah tubuh buat ngehidupin karakter itu secara fisik. Ini adalah ekspresi manusia yang paling komplit. Dan pada akhirnya, inilah yang bikin teater itu abadi. Teater itu bukan cuma hiburan atau pelarian loh, tapi teater itu cermin. Cermin yang nunjukin siapa kita di masa lalu, dan kita bisa jadi apa di masa depan. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau teater itu beneran cermin buat masyarakat kita, kira-kira cerita apa sih yang lagi dipentaskan di panggung-panggung zaman sekarang tentang kita semua? Coba pikirin deh. Terima kasih ya udah ikut tur belakang panggung bareng saya.